Halo semua, di video kali ini kita akan sedikit review hasil dari pekerjaan kita. Ini tuh tepatnya ada di ballroom, tepatnya ada di Masjid Jami Al Berkah, Cilengsi, Bogor. Nah, di sini My Studio dipercaya untuk membuat padded panel wall di sekeliling dindingnya. Jadi tidak cuma di bagian dinding, tapi di sini tuh di bagian atasnya. Dan nanti akan ada detail-detail kecil juga dari padded panel wall yang udah kita kerjakan. Dan sepertinya kita langsung aja bahas dari poin yang pertama yang di belakang sini dulu nih. Sekarang kita akan bahas. Nah, jadi ini adalah bagian utamanya, background utamanya di bagian sini. Nah, di sini itu kita padded panelnya menggunakan warna coklat dan juga ada sedikit warna krem dan ada sedikit warna kayu natural juga. Nah, jadi untuk padded panelnya sendiri, jadi di dalamnya sini itu ada material rock wool yang kita bungkus juga dengan menggunakan kain. Untuk dari segi motif, di sini ada motif kotak dan juga ada motif persegi yang kita susun secara vertikal, dan diikuti juga dengan motif-motif lainnya seperti motif kayu sini juga kita susun secara vertikal, dan hampir di sekelilingnya ini menggunakan panel absorber bahkan hingga ke bagian bawahnya sini. Jadi dia warnanya sangat-sangat selaras dengan warna dari si panelnya ini hingga ke bagian ujung sana juga. Dan untuk bagian lainnya kita akan mungkin belok ke sebelah sini sedikit. Nah, untuk bagian sini di sini sedikit berbeda ya. Kalau misalnya tadi itu dominasinya mungkin warna coklat dan juga ada sedikit warna motif kayu. Nah, di sini ini ada juga, jadi ada beberapa titik yang kita tambahkan juga dengan warna krem. Dia kremnya cerah dan motifnya. Nah, motifnya dia berbeda. Jadi ini motifnya bisa dibilang potongannya potongan diagonal. Ada yang panjang dan juga ada yang kecil seperti ini, dan disusunnya menyerupai bentuk anak panah yang mengarah ke bawah seperti ini. Jadi ini, dan ini materialnya juga sama. Jadi ini adalah padded panel wall yang di dalamnya adalah material rock wool yang kita bungkus dengan kain, kecuali di bagian sininya. Nah, di bagian warna kayu naturalnya itu kita di sini material biasa multiplex yang kita lapisi dengan material HPL seperti itu. Sekarang kita akan mulai mengelilingi di bagian sisi kanan dan juga kirinya. Nah, sekarang kita akan mulai di bagian sampingnya dulu, di bagian samping sini. Nah, jadi di bagian samping ini ada juga bagian lengkungan, dan bahkan bagian lengkungannya pun juga kita tambahkan juga dengan padded panel wall ya, dan masih sama, materialnya juga masih sama. Jadi di dalamnya adalah absorber. Dan nah, di bagian sisi dekat jendela dan juga dekat pintu itu kita menggunakan warna krem ya. Kenapa kita menggunakan di sini warna krem? Agar dia cocok dengan warna di bagian jendelanya, karena di sini di bagian jendelanya menggunakan warna putih. Nah, maka untuk bagian sisi yang dekat jendela kita menggunakan warna si krem ini itu sendiri. Dan untuk segi pola dia hampir sama, dipotongan secara diagonal, kemudian dibentuk dengan bentuk anak panah yang mengarah ke bawah. Sekarang kita akan lanjut di bagian lainnya. Di bagian lainnya di sini juga di bagian bawah ya, tepatnya di bagian bawah jendelanya di sini itu ada juga padded panel wall-nya. Tapi di sini dia dibentuk secara bentuk persegi atau kotak seperti itu. Tidak ada permainan bentuk-bentuk lainnya, karena memang ini untuk hanya di bagian bawah jendelanya. Bahkan di bagian atasnya juga bentuknya hampir sama seperti itu. Dan untuk di bagian lainnya juga hingga ke belakang. Nah, jadi di bagian, tidak cuma di bagian depan ya, tapi di bagian belakang juga kita dipercaya untuk membuat padded panel wall-nya. Jadi hampir keseluruhan ruangan ini itu menggunakan padded panel wall-nya. Nah, ini di bagian belakang ruangannya. Jadi kemarin mungkin ruangan ini sempat dibuat acara juga. Jadi di bagian sini ada sisa acaranya. Nah, di belakang sini juga bahkan kita tambahkan dengan padded panel wall-nya. Di sini juga ada motif antara warna coklat persegi
dan juga ada motif kayu. Nah, seperti biasa sama seperti yang tadi, kalau misalnya dia bertemu dengan jendela atau pintu seperti ini, dia akan bertemu dengan jendela atau pintu toilet. Maka di bagian sisinya itu menggunakan padded panel wall warna krem seperti itu. Karena memang agar terkesan seamless atau menyatu dengan si warna kusen dari pintunya itu sendiri. Nah, dan sekarang kita akan bahas bagian ke atasnya. Jadi di bagian auditorium ini itu dia akan menyatu dengan lantai atasnya. Jadi akan di bagian tangga juga. Tapi sayangnya di sini tidak bisa terlihat ya padded panel wallnya. Dan untuk di bagian tangga, kita sekarang akan bahas di bagian tangganya. Nah, bahkan di bagian tangga, di bagian bawah tangga pun di sini juga terpasang padded panel wallnya hingga ke bagian sisi di samping kanan kiri tangganya itu sendiri. Bagian sini hampir semuanya ya, jadi bisa dibilang keseluruhan sisinya ya, keseluruhan sisinya itu menggunakan si padded panel wallnya. Nah, bagian atasnya juga ini bisa kalian lihat, bagian yang warna coklat dan juga warna krem, ini adalah padded panel wallnya. Dan tidak lupa juga, meskipun dia sisi yang tidak terlihat, kita juga harus mempertahankan motifnya, karena itu akan mempengaruhi desainnya juga. Jadi kita di sini mempertahankan. Contohnya ada di bagian sudut sini. Di bagian sudut sini terlihat bahwa si warna kremnya ini juga menggunakan motif yang sama, motif potongan diagonal dengan disusun berbentuk panah yang mengarah ke bawah. Langsung kita akan lanjut aja ke bagian atas. Nah, menuju ke lantai atas, di bagian sisi kanan kiri tangga, kita menggunakan padded panel wall juga. Hingga nantinya kita akan sampai ke lantai 2 dari si ruangan auditorium ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di lantai 2. Jadi di lantai 2 ini memang bagian atapnya atau ceilingnya tidak terlalu tinggi ya, seperti di lantai bawah tadi. Nah, kita langsung aja bahas padded panelnya yang kita buat di bagian lantai 2 ini. Nah, ini dia kurang lebih penampakannya yang udah kita buat. Yang menarik ya itu ada di bagian ujungnya sini ya, atau di bagian perbatasan antara lantai 1 itu ada di sebelah sini. Nah, di sebelah sini, dan juga lantai 2 ada di sebelah sini. Di sini tuh yang menarik adalah dia dibuat terkesan menyatu. Dia terkesan menyatu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari arah sini, dari arah atas atau ujung sini, itu dia terkesan menyatu dengan bagian padded panel wallnya di bagian lantai 1 dengan penggunaan warna yang sama juga, dengan penggunaan motif yang sama juga seperti itu. Dan untuk di bagian lainnya, di bagian belakang, sekarang kita akan cek ke bagian belakangnya juga. Nah, ini adalah bagian belakangnya. Bagian belakangnya juga dia menggunakan kombinasi yang sama, menggunakan warna coklat, krem, dan juga ada sedikit motif kayu. Di sini penggunaan warna ini itu juga hasil diskusi dari tim sini juga, karena memang penggunaan warna ini tuh cukup aman, terutama warna krem itu cukup aman digunakan untuk ruangan-ruangan yang bersifat umum, karena memiliki kesan yang megah juga dan menyatu dengan interior sebelumnya. Seperti ceilingnya atau atapnya itu berwarna putih, dia masih nyambung warnanya, memiliki kesinambungan dengan warna si krem itu sendiri, terutama juga bagian lantainya. Nah, bagian lantainya ini juga terkesan menyatu atau memiliki kesinambungan juga dengan warna coklatnya itu sendiri. Dan di bagian ujung ruangannya, untuk di bagian ujung ruangannya sini atau di bagian pojok ya, pojok ruangannya tidak lupa kita tambahkan juga dengan padded panel wall. Dan sekarang kita akan bahas di bagian dekat jendelanya, karena di sini ada sedikit yang menarik ya. Nah, kita akan ke bagian ujung atau ke bagian sisi dekat jendela. Mungkin ketika dilihat dari jauh dia tidak terlihat, tapi ketika kita mulai mendekat, nah di sini baru terlihat. Nah, di sini ini sebenarnya kita juga gunakan padded panel wall. Jadi mungkin di sini akan terlihat bahwa padded panel wall ini yang kita buat secara potongan diagonal dengan bentuk anak panah ke bawah, ini tuh terkesan menyatu dengan si bagian jendelanya ini. Apalagi dia juga berwarna putih. Jadi antara warna krem dan juga warna putihnya ini terkesan menyatu seperti itu.
Nah, jadi kesimpulannya memang ruangan ini dirancang semuanya, terutama di bagian keseluruhan dindingnya itu menggunakan panel absorber atau padded panel wall juga. Itu digunakan agar pantulan suara yang mengakibatkan dengung atau gaung di ruangan ini itu jauh lebih minim. Jadi pantulan suaranya itu tidak terlalu berisik, terutama karena ini ruangan auditorium juga. Permasalahan terbesarnya yaitu adalah dengungnya, terutama jika menggunakan pengeras suara seperti speaker ya. Karena memang ketika menggunakan pengeras suara, maka biasanya akan ada pantulan-pantulan suara yang mengakibatkan gaung di dalam ruangan. Jadi dipasangkannya panel absorber di ruangan ini itu juga agar pantulan suara di dalam ruangan ini tuh jauh lebih minim lagi. Dan ya mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Dan pastinya sampai ketemu di video selanjutnya.